Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cama dari kelas 3A Pendidikan Kimia. Nah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang pertumbuhan anak. Saja kita mulai dari pengertian terlebih dahulu. Nah, untuk pertumbuhan anak adalah proses yang dimana ditandai dengan bertambahnya ukuran fisik, bentuk tubuh. Pertumbuhan anak dapat dinilai melalui pengukuran tinggi badan, berat badan, dan lingkaran kepala. Nah, bisa dilihat dari gambar berikut, mulai anak dari usia dini, mulai dari balita hingga menuju itu banyak sekali perubahannya. Mulai dari tinggi badan, berat badan, dan besar lingkaran kepala. Nah, terus juga ada tahap pertumbuhan anak. Yang pertama dari tinggi badan. Nah, di mana rata-rata tinggi badan itu dari bayi usia 0 sampai 12 bulan 25 cm pertumbuhannya. Untuk anak usia 1 hingga 2 tahun 13 cm pertumbuhannya, dan anak usia 2 sampai 3 tahun 9 cm pertumbuhannya. Juga ada anak usia 4 tahun hingga masa pubertas. Nah, pertumbuhannya itu 5 cm setiap tahunnya. Nah, tentu saja setiap anak itu mempunyai pertumbuhan tinggi badan yang berbeda-beda. Nah, tinggi badan juga dipengaruhi oleh nutrisi yang diterima pada 1000 hari pertama kehidupannya dan juga kondisi kesehatannya. Nah, di mana nutrisi ini sangat berpengaruh terhadap tinggi badan dan juga kesehatan sangat berpengaruh untuk tinggi badan. Tentu saja jika anak tersebut mengalami maksudnya ketika anak tersebut mendapat nutrisi dan kehidupan yang sehat secara ideal, maka pertumbuhannya juga akan ideal. Nah, begitupun sebaliknya, jika anak tersebut kurang dalam nutrisi dan kurang dalam kesehatan, maka pertumbuhan sangatlah lambat dan dipengaruhi juga. Terus juga ada tinggi badan. Nah, tinggi badan ini pada bayi yang baru lahir itu yang mempunyai 2,6 kg hingga 3,8 kg. Nah, berat badan juga pada usia bayi, usia 0 sampai 6 bulan itu perkira beratnya 140 sampai 200 gram di setiap minggunya. Bayi usia 6 sampai 12 bulan 85 sampai 140 gram setiap minggunya. Terus juga ada bayi anak usia 1 hingga 2 tahun, berat badannya itu mencapai 85 sampai 140 gram setiap minggunya. Terus juga maaf, tadi untuk anak usia 1 hingga 2 tahun itu berat badannya 2,5 kg setiap tahunnya. Ada anak usia 2 sampai 5 tahun itu 2 kg setiap tahunnya, dan anak usia 5 tahun hingga masa pubertas itu 3 sampai 3 kg setiap tahunnya. Nah, tentu saja pada pertumbuhan berat badan ini sama tadi dipengaruhi oleh nutrisi dan kesehatan juga. Nah, ada ini ketika pastikan anak tuh beratnya itu sudah 3 kali lebih
sudah 3 kali lipat berat badannya lahir sejak mencapai usia 1 tahun. Bila tidak tepat 3 kali lipat, ingat selama profesional tinggi badan dan berat badan ideal, maka tidak terjadi kendalanya. Begitupun sebaliknya, jika tinggi badannya kurang, berat badannya kurang, maka itu perlu diperhatikan pertumbuhan anak tersebut. Terus juga terkait lingkaran kepala. Nah, lingkaran kepala ini bayi usia 0 sampai 3 bulan itu 2 cm setiap bulannya. Terus juga bayi usia 4 sampai 6 bulan itu 1 cm setiap bulannya. Ada juga bayi 6 sampai 12 cm itu setengah cm setiap bulannya. Anak usia 1 hingga 2 tahun itu 2 cm setiap bulannya. Nah, tentu saja tadi kan ada tahap ya, tahap pertumbuhan anak. Nah, terus ada juga cara mengoptimalkan tahap pertumbuhan anak. Nah, bagaimana sih cara mengoptimalkan pertumbuhan anak? Nah, yang pertama itu mengonsumsi makanan sehat. Nah, makanan sehat ini makan makanan yang sehat, seimbang, dan juga penuh dengan gizi, protein, lemak, sayur, dan buah-buahan ini sangat berpengaruh untuk pertumbuhan anak. Jika anak mengurangi mengonsumsi makanan yang sehat, maka anak tersebut kurang juga dalam pertumbuhannya. Tetapi sebaliknya, jika anak tersebut optimal ataupun ideal dalam mengonsumsi makanan yang sehat, maka pertumbuhan anak juga akan bergerak secara ideal. Terus juga ada pola hidup yang bersih. Nah, pola hidup yang bersih juga sangat berpengaruh untuk pertumbuhan anak. Nah, pastikan anak-anak hidup secara bersih ya, dan pola hidupnya juga bersih, jangan sampai pola hidupnya kotor. Nah, karena apa? Karena ketika anak mengalami pola hidup yang kotor, maka pertumbuhannya akan melambat dan akan terhambat juga, karena pola hidup yang tidak sehat itu tidak baik untuk pertumbuhan anak. Terus juga yang ketiga, hindari resiko obesitas. Terus juga memenuhi waktu tidur ideal. Nah, berapa sih waktu tidur yang ideal? Waktu tidur yang ideal untuk balita yaitu 11 sampai 13 jam. Nah, ada juga untuk usia 3 sampai 5 tahun itu waktu tidurnya 10 sampai 13 jam. Nah, tentu saja ada tadi kan untuk cara mengoptimalkan. Nah, sekarang ada faktor penghambat nih bagi pertumbuhan anak. Apa saja faktornya? Yang pertama, asupan gizi. Ketika anak kurang gizi dan kebersihan makanan dan minuman yang dikonsumsi anak itu sangat penting bagi kehidupan dan pertumbuhan anak. Nah, jika nutrisinya memadai dan makanan juga berperan sebagai sumber energi dan pembentuk tulang dan otot yang bertumbuh. Nah, ketika anak kurang asupan gizi, maka pertumbuhannya juga akan berkurang. Terus juga ada pola asuh yang buruk. Nah, pola asuh yang buruk ini sangat berpengaruh juga untuk pertumbuhan anak. Terus juga kurangnya stimulasi yang diperlukan. Nah, yang keempat itu gangguan kembang yang tidak ditangani. Nah, tumbuh kembang anak juga perlu ditangani nih. Jangan seakan-akan kita biarkan saja tumbuh kembang anak seperti apa kita biarkan secara bebas. Nah, tentu saja tumbuh dan kembang anak ini perlu diperhatikan dan ditangani oleh orang tua agar apa? Agar pertumbuhan anak itu sangat baik dan tidak mengalami dalam pertumbuhan anak. Itu saja cukup sekian yang dapat saya sampaikan pada PowerPoint kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada tambahan materi dari teman-teman, maka dipersilahkan untuk mengomentari video saya tersebut. Dan jika ada kritikan atau saran dari teman-teman, maka saya persilahkan untuk menyarankan agar lebih baik untuk kedepannya bagi saya sendiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.